Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali dengan kami channel Oyod Bacakah. Kami mengharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, sebelum menikmati sajian dari kami, di depan kami ini ada tiga pohon beringin yang ini mirip-mirip dan termasuk is the best-nya, yang terbaik di antara golongan-golongan beringin yang akan kita bahas. Sebelum menikmati sajian ini, kami mengharap dengan segala hormat sudi kiranya untuk membantu kami menekan tombol subscribe dan like-nya sebagai suplemen buat kami, kira-kira seperti begitu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah menekan tombol subscribe-nya, kira-kira seperti begitu. Di depan kami ini akan kami tunjukkan salah satu daripada koleksi perdana kami, kira-kira begitu. Ini sekaligus sebagai bahan percobaan, bahan yang belum jadi menjadi yang semi dan menunggu dalam proses untuk selanjutnya, kira-kira seperti begitu. Nah, oke. Kami akan di sini akan membahas kurang lebih intinya mengenai karena ketiganya ini sama-sama termasuk beringin yang berkelas atau yang langka, di antaranya paling langka yang paling berkelas, peringkatnya kira-kira begitu. Kami di sini akan mengulas mengenai persamaan atau kemiripan dan sekaligus perbedaan bagaimana cara melihat baik sebelum maupun sesudah jadi bonsai, kira-kira seperti begitu. Oke, yang pertama kita lihat dulu daripada persamaan dulu. Oke, kalau dari sisi persamaan, yang jelas ketiganya ini adalah beringin Korea, ini adalah beringin dolar, yang ini adalah beringin dolar mangkok. Itu masih sama-sama berasal dari keluarga beringin atau keluarga ficus, kira-kira gitu, atau ficus atau apalah bahasanya, kira-kira seperti begitu. Persamaan yang kedua, kita kalau melihat bentuk daunnya, ini sama-sama kategori daun yang tebal, kira-kira begitu. Nah, ini yang Korea, beringin Korea, ini yang beringin dolar, ini yang beringin dolar mangkok, kira-kira gitu. Jadi bentuknya kalau kita pegang terasa dia agak tebal. Maaf, kami khususnya ini bagi pemula, termasuk kami juga pemula, kira-kira begitu. Ini berbagi pengalaman, kira-kira begitu. Oke. Yang ketiga itu mengenai tekstur batang atau kulitnya. Ini kalau kami amati, kami lihat dia hampir sama. Ini ada coklat, warnanya coklat muda, ada bintik-bintiknya mungkin ini. Nah, ini ada bintik-bintiknya, bintik-bintik ini garis ini. Nah, ini juga sama. Ini coklatnya coklat agak tua dikit dibanding yang Korea tadi, dan ini karena ini masih kecil belum nampak, tapi kalau kami lihat dia juga ada bintik-bintiknya juga. Ini karena kecil, kami belum bisa mendapati yang besar, kira-kira begitu. Ini langsung dari alam, langsung kami pungut, kami cangkok, karena kami mengkhawatirkan karena perjalanan jauh lama di hutan, jadinya kami sulit untuk takut ya, akhirnya kami cangkok. Nah, inilah saya pindahi ke media pot ini, kira-kira begitu, dan alhamdulillah ini posisinya hidup, kira-kira begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Daun ini pada persamaannya, ini daun itu rata-rata dia kalau masih masih awal ada sama-sama sedikit agak meruncing, kira-kira begitu. Ini kalau yang dari Korea ini ya, maaf, beringin Korea sedikit ujungnya agak meruncing sedikit, kira-kira begitu. Biarpun tidak seruncing yang lain, tapi minimal dia agak meruncing. Karena ini dolar, nah, kira-kira dolar juga ada, ini yang meruncing, juga ada yang maaf ini membulat. Nah, ini membulat, juga ada yang meruncing. Jadi bentuk daun itu tidak sama persis satu pohon, itu yang perlu digarisbawahi. Nanti akan kami sebutkan lagi.
Terus kemudian persamaan berikutnya lagi yang nomor 5, yaitu di sini adanya namanya akar gantung. Ini akar ini juga fungsinya sama dengan akar juga. Kalau dia sudah ke tanah, dia fungsinya sama dengan akar juga ini, yaitu untuk mensuplai makanan ke batang, arahnya nanti ke daun kira-kira. Jadi sama dengan dia mencari makan lah kira-kira begitu. Nah ini sama juga. Nah, ini akar gantungnya. Kalau ini belum nampak, ini karena masih kecil kira-kira begitu. Terus kemudian kalau masalah budidaya, saya yakin ini hampir sama. Kemudian saya hanya mencoba aja. Dan kalau saya bandingkan dengan keluarga beringin yang dia cenderung di alamnya, hidupnya di alam darat, itu lebih gampang daripada yang dia hidupnya di rawa-rawa dekat-dekat air, kira-kira begitu. Kalau ini kebetulan hanya kami stek aja, kami potong, kami stek dengan bantuan ini akar gantung ini juga memperkuat peluang dia untuk hidup daripada yang tidak pakai akar gantung. Nah, ini akar gantungnya. Nah, ini akar gantungnya. Kemudian saya masukkan juga, tidak ada yang lain-lain, bahkan kami tanpa perangsang pun. Nah ini hidup. Nah ini contohnya lagi. Nah ini akar gantungnya ini. Nah ini cuman kami tancapkan aja. Kalau yang ini enggak pakai akar gantung, ini kecil, cuma langsung kami tancapkan aja, dia hidup. Cuman karena ini besar. Nah, ini. Dan ini juga ini daunnya sebagian berguguran, tapi ini ujungnya ini berarti ini peluang untuk hidup besar ini. Nah ini keluar mata tunasnya, kira-kira begitu. Jadi ini peluang hidupnya. Ini trik kami untuk mensiasati bagaimana stek tanpa apapun, hanya kami potong terus kemudian kami tancapkan dengan media-media ya, campuran lah, kira-kira begitu. Nah ini alhamdulillah hidup, kira-kira begitu. Jadi tidak banyak perlakuan yang khusus, kira-kira begitu. Nah itu tadi sekilas bahas masalah cara budidaya. Kemudian diantara perbedaan lah, kalau tadi menyangkut persamaan, kita menyangkut perbedaan. Perbedaan itu pada umumnya ini, maaf, ini pada umumnya Korea itu agak sedikit menonjol ujung daunnya. Nah ini agak menonjol kalau dia sudah mendekati jadi. Nah, kan tetap masih ada menonjol kalau mendekati dia jadi, kira-kira begitu. Nah ini ujungnya masih nampak menonjol, ini ujungnya. Nah kemudian yang dolar, kalau dia sudah mendekati jadi, dia membulat. Nah kayak gini. Nah ini ujungnya membulat. Nah gitu, kira-kira begitu. Nah ini ujungnya membulat. Nah kira-kira begitu. Kalau ini jelas ujungnya, kalau yang mangkok, nah ini agak sedikit jantung, tapi bukan enggak terlampau dalam. Nah ini membulat bentuknya. Nah ini seperti mangkok. Nah ini, yang sininya mengecil, yang ininya membesar. Cuman di sini ada sedikit juga yang bedanya. Nah ini juga miliknya dolar mangkok, kira-kira begitu. Terus kemudian dari sisi bentuk daun, ini bentuk daun di saat hampir menjadi bonsai. Tapi kalau dia sebelum masuk ke pot atau sebelum jadi bonsai, sangat sekali perbedaannya, kira-kira begitu. Oke, kita balik lagi ke perbedaan yang berikutnya, yaitu dari nama ilmiah. Tadi sudah kami singgung bahwa ini beringin Korea, dengan bahasa ilmiahnya Ficus koreana, kira-kira begitu. Mengenai sekilasnya, kurang lebihnya ini bentuk-bentuk fisiknya. Terus kemudian yang ini adalah beringin dolar, dengan bahasa ilmiah atau nama latinnya yaitu Ficus microcarpa green island, kira-kira begitu. Nah ini. Terus kemudian yang ketiga ini
Ini beringin dolar dengan bahasa ilmiah Ficus del aptoidea, kira-kira begitu. Nah, ini bentuknya. Nah, kira-kira gitu. Ini masih bentuknya masih kecil, masih kami belum mencari indukannya. Ini juga masuk di video juga, di video sebelumnya kami juga sudah kami upload dianya di alam liarnya seperti apa yang kami dapati, kami sampaikan kira-kira seperti begitu. Oke, yang jelas antara bentuk daun sebelum dan sesudah proses itu bentuknya berbeda, maksudnya bentuk ujungnya ini, bentuk ujungnya berbeda. Nah, itulah dulu dari kami uraian singkatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf tiada gading yang tak retak. Semoga pemaparan dari kami bisa menginspirasi, bisa menambah lebih kejelasan, terutama bagi para pemula, termasuk kami juga yang para pemula. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.